Hai semua, di video kali ini kami akan jalan-jalan ke Nusa Dua dan juga kawasan Pantai Kuta. Selain itu, kami juga ingin ngeliat persiapan dan juga situasi terkini menjelang KTT G20 di bulan November. Untuk mempercepat waktu, kita melewati Tol Bali Mandara ya. Jalan ini nantinya akan menjadi salah satu jalan yang akan dilewati para delegasi KTT G20. Penataan sudah dilakukan di Tol Bali Mandara ini dalam menyukseskan kegiatan KTT G20. Salah satunya adalah penataan landscape, green environment dalam program penanaman mangrove, penanaman pohon hingga pembuatan taman. Baliho-baliho juga sudah berjejer di sepanjang jalan Tol Bali Mandara ini ya. Untuk melewati tol ke Nusa Dua, jangan lupa bayar dulu ya. Saat ini kami terkena tarif 13.000 untuk golongan 1 yaitu mobil. Penataan lain juga yang dilakukan di Tol Bali Mandara, adanya green energy dalam pembangunan PLTS, penambahan budaya lokal Bali pada ornamen penerangan jalan utama, renovasi gerbang tol, dan juga pemasangan karya seni patung penari Bali. Ini dia salah satu keunikan jalan Tol Bali Mandara ya, adanya jalur sepeda motor. Di tol ini sudah dipasang CCTV dan alat pemantau angin selama 24 jam. Jadi jika kecepatan angin mencapai 40 km atau lebih, maka tol ditutup sementara untuk menghindari resiko kecelakaan. Di samping itu, CCTV 24 jam siap memantau pergerakan kendaraan jika sewaktu-waktu ada kendaraan yang mogok. Aman banget ya kalau lewat tol ini. Cuaca yang cukup cerah di pagi hari ini membuat view dan juga suasana sangat indah ya. Patung Garuda Wisnu Kencana pun terlihat cukup jelas di Tol Bali Mandara ini. Selain itu, view Gunung Agung juga terlihat loh dari tempat ini. Dan sampailah kami di kawasan Nusa Dua. Untuk masuk ke kawasan ITDC Nusa Dua, kita harus melewati gerbang ini dulu dan nanti akan dicek di penjagaan. Kawasan ini nantinya paling banyak ya digunakan sebagai tempat dalam pelaksanaan KTT G20. Karena selain sebagai tempat menginap, di tempat ini juga nanti akan ada pertemuan para delegasi. Ada beberapa hotel berbintang yang ada di tempat ini yang digunakan sebagai tempat menginap untuk para delegasi. Di antaranya adalah Sofitel, The Westin Resort, dan Grand Hyatt Bali. Kami pun mampir ke tepi pantai yang ada di kawasan ITDC. Beginilah suasana pantai Bengiat Nusa Dua di pagi hari ini. Pagi ini cukup sepi karena tadi malam kawasan ini sempat diguyur hujan. Jadinya air lautnya cukup besar dan juga agak keruh. Kali ini kami cuma bisa main air di pinggiran pantai aja ya. Kalau sedang tidak di musim penghujan, pantai ini terlihat sangat cantik ya, dengan air lautnya yang biru dan juga pasir pantainya yang putih. Dan kami pun on the way lagi untuk melihat situasi di kawasan ITDC ini. Bisa kita lihat di sini, berbagai persiapan sudah mulai dilakukan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan KTT G20. KTT yang akan berlangsung di Bali ini merupakan pertemuan yang ke-17 kelompok 20 atau G20 yang terdiri dari 19 negara dengan perekonomian besar di dunia, ditambah dengan satu organisasi antar pemerintahan dan supranasional yaitu Uni Eropa. 19 negara yang termasuk dalam anggota G20 diantaranya Amerika Serikat, Arab Saudi, Australia, Indonesia, Inggris, dan sebagainya. Hebat ya, Indonesia termasuk dalam negara yang berpengaruh. Bravo untuk Indonesia.
Dan ini adalah SPKLU PLN atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik yang digunakan dalam mendukung kegiatan KTT G20. Kendaraan listrik merupakan kendaraan resmi yang akan dipakai dalam kegiatan G20. Kendaraan yang digunakan diantaranya Genesis GHG, Hyundai Ioniq 5, dan Wuling Air EV. Tenda-tenda pun sudah mulai didirikan sebagai fasilitas pendukung dalam kegiatan pelaksanaan KTT G20. Tenda seperti kamar mandi dan toilet juga tersedia ya. Kami pun keluar dari area ini dan berencana untuk melihat BNDCC atau Bali Nusa Dua Convention Center. Dan ini dia kawasan Convention Center yang ada di ITDC Nusa Dua ini. Tempat ini dijaga ketat dan yang boleh masuk hanya yang berkepentingan aja ya. Bali Nusa Dua Convention Center ini merupakan salah satu lokasi yang digunakan dalam rangkaian pertemuan presidensi G20 dan juga pertemuan puncak pemimpin negara G20 pada tanggal 15-16 November tahun 2022 nanti. Inilah situasi Convention Center ini menjelang KTT G20 ya. Bali Nusa Dua Convention Center ini cukup luas ya, karena dibangun di atas lahan seluas 70.000 meter persegi. Bangunannya terinspirasi dari seni budaya arsitektur Bali dan memiliki 44 ruangan multifungsi yang dapat menampung 10.000 orang. Convention Center ini juga terintegrasi dengan Hotel Bintang 5 dan memiliki akses langsung ke Bali Nusa Dua Hotel dengan kapasitas 96 kamar sebagai sarana penunjang akomodasi para delegasi. Saat ini renovasi ringan juga masih terus dilakukan di tempat ini ya, untuk mempercantik tampilan pada saat pelaksanaan kegiatan KTT G20 yang diadakan bulan November nanti. Dari BNDCC kami melewati Posko Command Center yang bertugas untuk memonitor semua kegiatan pengamanan selama KTT G20. Keluar dari area ITDC kami melewati kawasan Nusa Dua yang mengalami pelebaran jalan. Untuk mendukung kegiatan KTT G20, ada warga yang harus berkorban digusur rumahnya untuk akses pelebaran jalan ya. Dan ini dia diantaranya rumah-rumah yang mengalami pembongkaran. Semoga nanti kegiatan KTT G20 bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Bali, khususnya juga bagi warga yang sudah berkorban ya. Inilah akses jalan yang sudah mengalami pelebaran dan ini mengarah ke hotel-hotel yang ada di sekitar kawasan Nusa Dua. Hotel-hotel berbintang yang ada di kawasan ini juga nantinya akan digunakan sebagai tempat untuk menginap bagi para delegasi dari KTT G20. Teman-teman yang suka menonton video ini, tolong bantu like dan subscribe ya. Untuk jalan dan trotoar yang sudah diperbaiki ini terlihat lebih bersih dan rapi ya. Ini dia Hotel Kempinski. Hotel ini terkenal dengan bangunan arsitekturnya yang sangat unik. Karena kondisi jalan yang sudah halus dan bagus, tempat ini sering dilewati para bikers untuk berolahraga. Di ujung jalan di kawasan hotel-hotel berbintang ini juga dibangun SPKLU ya. Karena dilewati, kami mampir dulu ya ke Pantai Geger.
Ini pintu masuknya dan ini tarifnya kalau mau masuk ke dalam. Pantai Geger ini memiliki kawasan yang sangat alami ya dan belum banyak pengelolaan. Suasana pagi di Pantai Geger, ombaknya lumayan besar juga ya. Biasanya tempat ini sangat ramai dikunjungi para pengunjung karena pantainya yang sangat bersih dan juga cukup tenang. Ombak yang cukup besar seperti ini sangat cocok bagi yang suka surfing ya. Karena ombaknya terlalu besar, jadinya batal deh kami berenang. Much late. Habis dari pantai, kami mau makan dulu ke rumah makan yang ada di kawasan Nusa Dua. Rumah makan ini cukup legendaris dan sering dikunjungi oleh para wisatawan yang kebetulan datang ke Bali. Menu yang ada di tempat ini adalah nasi campur dengan lauk berbagai macam olahan dari ayam yang menggunakan bumbu tradisional khas Bali. Lokasi tempat ini ada di Jalan Siligita nomor 27 Nusa Dua Bali. Tepatnya di depan Hotel Santika Nusa Dua ya. Dan ini dia nasi ayam Bu Oki. Makan dulu ya. Habis makan kami on the way lagi ya melanjutkan perjalanan ke kawasan Pantai Kuta. Perjalanan kurang lebih 1 jam untuk sampai ke Pantai Kuta, dan kami melewati tol Bali Mandara lagi. Kami lewat jalan bypass Ngurah Rai dan melewati kawasan mangrove yang di depannya ada lambang KTT G20. Lambang ini menggunakan motif kawung yaitu motif batik Indonesia dan siluet gunungan yang digunakan dalam pertunjukan wayang. Dan ini dia suasana jalan di kawasan Kuta sore hari ini. Sudah ada bule yang jalan-jalan ya. Dulu kawasan Kuta Square ini termasuk kawasan yang cukup ramai loh. Tapi karena adanya pandemi, tempat ini menjadi sepi dan akhirnya toko-toko menjadi bangkrut dan tutup. Semoga kawasan ini bisa kembali ramai lagi ya. Sampailah kami di Pantai Kuta, dan kita lihat di sini sudah banyak persiapan ya yang dilakukan untuk mendukung kegiatan KTT G20. Pembenahan dan penataan di areal pantai sudah mulai dilakukan, dan juga pembersihan tembok-tembok di sepanjang pinggiran pantai juga sudah mulai dikerjakan. Suasana Pantai Kuta sudah cukup ramai dan sudah mulai macet ya. Akhirnya Bali kembali normal. Kita lihat di sini bule-bule sudah banyak yang berjalan kaki dan juga duduk nongkrong di pinggiran Mall Beach Walk di seberang Pantai Kuta. Pembenahan lain yang dilakukan pantai ini diantaranya dibangun patung yang letaknya di ujung Pantai Kuta. Patung ini diambil dari tari maskot yang dimiliki oleh desa adat Legian dan dinamakan tari surfing. Sore ini bule-bule pada pakai kostum Halloween loh di Pantai Kuta. Saat ini cuaca di Pantai Kuta cukup mendung ya, sepertinya sebentar lagi akan hujan. Patung GWK juga terlihat ya dari Pantai Kuta. Kami pun on the way lagi dan akan mampir di Legian Food Court.
Yuk kita mampir dan makan di sini dulu. Ini warung makanan Bali yang non halal ya. Menurut kami rasa sate ini lumayan enak ya, dan tidak kalah rasanya dengan sate bawah pohon, sate yang sering dikunjungi para wisatawan yang berasal dari luar Bali. Dan pastinya harganya pun lebih murah. Yuk, mari makan. Jangan lupa untuk minumnya es kelapa muda ya. Dari food court kami melewati Ground Zero, yaitu monumen tempat peringatan bom Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober tahun 2002. Inilah tempat ledakan bom yang menewaskan 202 orang dari 22 negara. Semoga tidak pernah terjadi lagi ya kejadian seperti ini dan Bali selalu aman. Segitu dulu untuk video jalan-jalan kali ini ya. Thanks for watching and enjoy your life.